Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik saf laki-laki itu awalnya, dan sejelek-jeleknya ialah akhirnya, dan sebaik-baik saf perempuan itu akhirnya, dan sejelek-jeleknya adalah awalnya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Keterangan di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah atur bahwa di belakang imam itu saf laki-laki dan di belakang saf laki-laki itu saf anak-anak dan sesudah itu saf perempuan. Jadi di dalam sholat berjamaah yang bercampur laki-laki, perempuan dan anak-anak ada tiga bagian. Pertama bagian laki-laki, yang kedua bagian anak-anak, yang ketiga bagian perempuan. Dua, menurut hadis ke-439 itu bahwa di dalam bagian laki-laki saf pertamalah yang paling baik, yakni paling banyak ganjarannya, dan saf yang akhir sekali dari bagian laki-laki itu paling kurang ganjarannya. Sebalik itu bagian perempuan, yakni saf yang akhir sekali paling banyak ganjarannya, dan yang di depan sekali paling sedikit ganjarannya. Dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tunjukkan bahwa seberapa jauh perempuan menjauhkan diri dari pergaulan laki-laki, sebegitu banyak kebaikannya. Itulah Bu hadis ke-439 tentang masalah bab saf. Di antaranya pada pembahasan sebelumnya kita diperintahkan oleh Rasul untuk merapatkan saf, meluruskan saf. Maka yang disebut dengan meluruskan saf itu menunjukkan pada kesempurnaan sholat seseorang. Kemudian merapatkan saf agar setan itu tidak masuk ke saf yang ada di antara orang-orang yang sholat sehingga tidak bisa mengganggunya. Bentuk merapatkan safnya itu seperti apa? Yaitu digambarkan seukuran anak kambing tidak masuk ke saf tersebut. Berarti tidak ada ketentuan harus rapat gitu antara kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, itu tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi justru berkaitan dengan saf itu yang penting seukuran, jangan sampai anak kambing itu tidak masuk ke saf sholat orang yang berjamaah. Nah, kalau hadis yang ini menjelaskan tentang posisi saf, maka berkaitan dengan posisi saf, kenapa saf laki-laki yang paling utama itu yang paling depan, yang paling bagus itu. Sedangkan yang paling jelek itu saf yang paling belakang. Ini berkaitan bukan sah dan tidak sahnya sholat, tapi berkaitan dengan keutamaan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat itu sendiri. Jadi sholat berjamaahnya tetap sah, Bu, walaupun sholat safnya paling belakang. Tetapi yang menjadi bentuk persoalan itu berkaitan dengan keutamaan ajrunnya, yaitu nilai pahalanya. Tentu orang yang sholatnya saf paling depan itu nilai pahalanya lebih besar ketimbang orang yang sholatnya itu di belakang. Kenapa para ibu safnya itu paling besar, pahalanya paling
besar karena memang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu bentuk motivasi. Kayak orang yang sedang Jumatan saja, kalau dia itu berada datangnya lebih dulu dan duduk di saf yang pertama, itu nilai pahalanya seperti orang yang kurban dengan seekor unta. Biasanya kalau kurban mah 10 orang. Ini mah untuk orang yang berjamaah, lalu dia duduk di saf yang pertama, itu seperti kurban dengan 1 ekor unta. Yang kedua 1 ekor sapi, ketiga 1 ekor kambing, keempat 1 ekor ayam, dan yang ketiga 1 butir telur. Begitu. Jadi kalau sholat Jumat 3 saf untung deh. Walaupun dia datang belakangan tetap dapatnya saf ketiga. Ya itu lebih untung begitu. Makanya orang banyak biarin cukup kurban dengan kambing juga gitu. Nah, inilah keutamaan berkaitan dengan saf yang pertama. Makanya walau aliman nasa ma fihi minal ajri la atauhu walau habwan. Walau aliman nasu, dan kalaulah manusia itu mengetahui gitu apa pahala yang ada di saf yang pertama, la atau walau habwan. La atauhu, pasti mereka akan datang itu berlomba-lomba ke saf yang pertama walau habwan, walaupun dia itu harus merangkak begitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekarang, kenapa ibu-ibu saf yang paling bagus itu yang paling belakang? Sebetulnya Bu, itu saf yang paling bagus paling belakang itu berkaitan dengan bentuk fitnahnya. Jangan sampai perempuan itu berdekatan safnya itu dengan laki-lakinya, itu yang dijaga begitu. Nah, jadi kalau ibu berbaur salat berjamaah itu dengan laki-laki, maka untuk perempuan saf yang paling bagus itu paling di belakang, nilai pahalanya paling besar. Kenapa nilai pahalanya paling besar? Karena itu tidak terjadi khalwat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya safnya itu atau makmumnya itu kebanyakan adalah perempuan, lalu sholat berjamaahnya pun perempuan semua, dan yang jadi imamnya pun perempuan, itu saf yang paling bagus, yang paling belakang, paling depan. Nah, itu bedanya. Nah, di kita itu sekarang sudah ada hijab. Itu ya. Jadi laki-laki semua di depan. Kemudian untuk perempuan pakai hijab. Saat sudah pakai hijab, maka berlaku dalil yang umum. Bahwa untuk perempuan pun itu saf yang paling utama adalah yang paling depan. Jadi kadang-kadang Bu, karena mengamalkan hadis ini, padahal sudah dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Maka seringkali perempuan memilih saf yang paling belakang karena beranggapan saf paling belakang itu lebih bagus. Karena nanti Bu, yang keduanya untuk ketertiban juga. Perempuan dari belakang, saf pertama saf tapahi pino. Laki-laki bagian depan kan, saf yang depan pino. Nanti laki-laki saf kedua mundur kan. Tapi kalau perempuan mah saf yang ketiganya maju. Nah, nanti itu akan bertemu di tengah-tengah gitu antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi kalau sudah pakai hijab kan sudah jelas hijabnya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Lalu ada hijabnya, maka udah aja perempuan itu dia berada di saf yang pertama, itu yang paling utama begitu. Nah, karena sudah jelas tempatnya bahwa itu sholat untuk perempuan. Gitu Bu. Kayak di Masjid Nabawi ya. Itu kan sudah dikhususkan tempat untuk perempuan. Sehingga kalau ibu pergi ke Masjid Nabawi dengan suami, wayah ya Bu harus terpisah gitu. Maka perempuan itu menuju ke masjid yang disediakan untuk perempuan, dan laki-laki menuju masjid yang disediakan untuk laki-laki. Jadi yang paling utama untuk perempuan tetap paling depan. Ya, kalau memang tidak berjamaah dengan laki-laki secara berbau gitu. Tapi kalau misalnya dipisahkan ada hijabnya, maka itu silahkan Bu paling depan saja. Jadi tidak usah paling ke
Kata lucu tubuhnya khususlah perempuan, kemudian di sini 10, di sini 10 lagi, lalu ke sininya 5, di depan 5, belakang 10, sampai yang terakhirnya pun 10, gitu sih baris gitu kan Bu. Gitu ya, bagus. Memang gitu, depan dulu penuhi, baru ke belakang, mengkerucut nanti ke belakang. Tuh. Dan belajar untuk setiap kali nanti kita melaksanakan sholat berjamaah, maka posisi imam itu harus berada di tengah-tengah. Inilah aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam proses pelaksanaan sholat berjamaah saf untuk laki-laki atau perempuan. Makanya di sini Bu diambil satu bentuk ringkasan, yaitu at-targhib fi shafil awal wa tahdzir minat ta'khiril anhu. Anjuran untuk berada di saf yang pertama. Jadi usahakan kita berada di saf yang pertama, dan peringatan bagi orang yang berada di saf yang terakhir. Jadi ibu usahakan kalau sudah ada khusus tempatnya untuk laki-laki, usahakan ibu itu berada di saf yang pertama. Kemudian afdolu sufufin nisa, keutamaan saf perempuan itu apabila beserta laki-laki, yaitu akhiruha, ada di akhirnya. Sekali lagi, keutamaan atau saf perempuan yang paling utama apabila beserta laki-laki, maka dia itu berada di saf yang terakhir. Nah, dari sini Bu kita pahami bahwa saf perempuan itu di tempat terakhir seperti saf laki-laki kalau ada laki-laki. Jadi pahalanya sama. Keutamaan di saf pertama, dan begitu juga kalau di saf yang terakhir dia mendapatkan pahalanya sedikit. Jadi sekali lagi, bagi perempuan, kalau dia itu berdiri di saf yang terakhir, padahal bisa di saf yang pertama, karena memang tidak beserta laki-laki, nilai pahalanya Bu jadi sedikit terbalik. Dibalikan nama. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Kalau saf laki-laki di depan itu pahalanya besar kan? Kalau safnya di belakang sedikit pahalanya. Nah, bagi perempuan pun itu bisa sama seperti yang terjadi kepada laki-laki. Kalau sholat berjamaah perempuan yang tidak dengan laki-laki atau yang tempatnya sudah dipisahkan dengan laki-laki, maka perempuan yang dapat pahala itu saf yang paling depan. Sedangkan kalau yang yang belakang pahalanya sedikit, gitu Bu. Nah, sebaliknya kalau tidak ada penghalang, salat berjamaah dengan laki-laki, banyak nih dengan laki-laki, maka para ibu salat perempuan yang pahalanya paling besar yang paling belakang, sedangkan yang paling depan pahalanya sedikit. Kita paham Bu ya? Itu kalau salat berjamaah sudah berbaur dengan kaum laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu unggul mah gitu lebih baik di saf yang pertama, apalagi kalau salat berjamaahnya cuma satu saf. Itu punya, itu pasti pahalanya besar lah itu gitu Bu. Kenapa? Karena salatnya cuma satu saf. Nah itu ibu nyaka yang terakhir, masyru'iyatus tifafin nisa sufufan kasufufi rijal. Disyariatkan saf perempuan itu seperti saf laki-laki. Jadi itu ringkasannya. Jadi disyariatkan saf perempuan itu sama seperti saf laki-laki. Nah gitu ya. Ini kan jadi dalil pada pembahasan sebelumnya ketika perempuan jadi imam, bahwa saf imamnya perempuan itu berada di tengah-tengah saf yang pertama, kan gitu. Jadi dianggap Bu, jadi ngajajar satu saf imamnya berada saf jajar dengan saf yang pertama. Padahal ketentuan syariatnya sama saf perempuan itu seperti saf laki-laki. Kalau laki-laki ketika berjamaah imamnya di mana?
di depan. Maka perempuan pun ketika salat berjamaah, maka imamnya di depan juga, bukan sejajar dengan makmum saf yang pertama. Kenapa tuh ada kalimatnya di tengah-tengah? Ini memahamkan tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah itu begini, ini Bu, imam. Ini makmum, di tengah-tengah itu maksudnya imamnya di depan dan dia berada di tengah-tengah makmum antara yang kanan dengan yang kiri. Nah itu yang dimaksud dengan imam perempuan ada di tengah-tengah. Jadi sebut dengan tengah-tengah itu di depan. Jadi tidak di kiri, di tangan saya ya, kalau kiri mau kanan. Tidak di kanan, tapi imam itu di sini. Nah, begitu. Itu posisi tengah-tengah maksudnya. Makanya kalau ibu salat berjamaah 3 orang, 2 mundur, yang 1 jadi imam, maka dia imam berada di tengah-tengah, bukan di kiri, bukan di kanan, gitu. Terus Bu, ya gitulah, ada ibu mampir tuh. Atas biasa begitu. Nah itu Bu yang disebut dengan posisi saf laki-laki dan perempuan ketika sholat berjamaah. Jadi Bu, keuntungan sholat berjamaahnya sudah 27. Langkah ke masjidnya sudah diangkat harkat derajat dan dihapus dosa-dosa kita. Dalam salat berjamaahnya pun posisi saf itu akan memberikan juga nilai pahala tambahan bagi kita. Dan kalau ibu itu salat berjamaah, ketika imam dijaharkan membaca amin berbarengan dengan imam, membaca Rabbana lakal hamdu berbarengan dengan imam, maka dosa ibu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan salat berjamaah itu sangat banyak. Nah sekarang ibu seringnya berjamaah atau bersatu salatnya? Seringnya bersatu Bu ya, gitu. Jadi usahakan berjamaah. Kalau bersatu mah sendiri. Kalau jamaah mah minimal berdua, bertiga, gitu itu minimal berdua. Gak apa-apa ibu salat berjamaah dengan suami, salat berjamaah dengan anak, salat berjamaah dengan cucu silakan. Itu ya. Dan usahakan itu dengan anak perempuan. Karena anak laki-laki suruh untuk ke masjid walaupun susah. Jadi artinya, Bu, ketika laki-laki disuruh untuk ke masjid, hakikatnya Bu tergantung keimanan yang ada dalam diri seseorang. Makanya dalam surat apa itu At-Taubah ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Bahwasanya orang yang layak memakmurkan masjid Allah itu yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Jadi orang yang kekuatan imannya itu hebat akan termotivasi untuk bisa sholat berjamaah ke masjid. Makanya pantas kalau orang kafir menyatakan jangan perang dengan orang Islam, tidak akan menang. Tunggu kalimatnya. Tapi ingin menghancurkan Islam gampang. Jauhkan dari masjid dan jauhkan dari Al-Quran. Sakit tuh. Islam akan hancur dengan sendirinya. Karena kekuatan Islam ada di masjid. Ketika masjid itu makmur, maka kekuatan Islam dan ruh jihadnya betul-betul tinggi. Kalau sudah banyak ke masjid, makanya Nabi membina umat di masjid. Latihan perang juga di masjid Nabi itu. Kalau umat Islam sudah tidak mau ke masjid, maka udah gampang untuk dihancurkan. Begitu ibu ya. Makanya ibu-ibu untuk dorongan supaya suami atau anak laki-laki pergi ke masjid, ingatkan terus begitu. Jangan bosan-bosan mengingatkannya. Ibu bukan menyuruh kan? Ibu itu tidak punya tanggung jawab menyuruh atau kewajiban menyuruh ke suami, tapi mengingatkan. Antara laki dan perempuan ya. Antara laki-laki dan perempuan udah ada hijabnya. Itu kalau satu lantai, Pak. Iya. Kalau masjidnya ada 2 lantai, terus dipisah. Laki-laki di bawah, perempuan di atas. Tetapi saya lihat
safnya kok sama, maksudnya atas bawah teh sejajar gitu ya. Nah itu gimana Pak? Nah itu yang gimana sih? Kenapa begitu? Ya, yang harusnya kan laki-laki itu di depan. Iya. Ya, kalau nanti selantai Bu, berarti perempuannya di atas. Berarti sejajar tetap dengan laki-laki. Ya yang harusnya di atas laki-laki ada, di bawah pun ada. Cuman dua-duanya pakai hijab gitu kan Bu. Jadi walaupun di atas di bawah anggapnya sejajar semua posisinya. Apalagi ada lagi Bu yang di hijabnya cuman pakai di samping, di gitu pembatasnya ipis lagi gitu kan Bu. Di sini laki-laki perempuan, di sini laki-laki. Itu mah kalau seandainya duduk si perempuan begitu ke hijabnya, si laki-laki jauh gitu ke hijabnya, nggak bisa saling kena tuh tangannya itu. Nah itu kan ini makanya kenapa Nabi menyarankan posisi laki-laki di depan, perempuan di belakang, walaupun atas dan bawah begitu. Menghadapi situasi seperti itu ya, kita juga kita yang sudah punya keyakinan bahwa laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, jadi sementara kondisinya seperti itu gitu. Kalau memang kondisinya seperti itu, Ibu ambillah posisi belakang, paling belakang saja. Ya, supaya paling belakang, dan memang paling belakang ternyata masih sejajar dengan laki-laki. Nah, itu Ibu terpaksa seperti itu. Begitu. Kita terpaksa seperti itu, nggak jadi masalah itu. Lanjutkan saja, jangan dijadikan alasan saya tidak mau berjamaah. Itu Bu. Saya kebetulan di kompleks saya, jadi posisi untuk makmum perempuan itu di luar masjid, jadi di area itu halamannya, tapi masih satu bangunan. Itu dihalanginya dengan kaca, bukan tembok. Apakah yang namanya hijab itu harus tertutup, tidak terlihat, atau bagaimana? Apakah yang di kami itu bisa dinamakan juga itu terpisah antara perempuan dengan laki-laki? Oh gitu. Ya. Itu pun sudah terpisah, walaupun hanya dengan kaca. Dan memang kalau bagusnya kaca itu tertutup. Nah, kenapa yang disebut dengan hijab itu, Bu, artinya bukan sekedar penghalang antara laki-laki dengan perempuan, tapi usahakan juga terhalang dari segi bentuk penglihatannya. Yang paling harus dan betul-betul terjaga terhalang itu saat ketika sujud atau duduk antara dua sujud. Itu Bu. Jadi sebetulnya itu sudah jadi hijab sebetulnya mah. Itu sudah penghalang karena terpisah antara saf laki-laki dengan perempuan. Tapi usahakan itu terhalang, gitu. Jangan sampai si laki-laki ketika sedang sujud maka yaitu melihat sesuatu yang terparulah gitu kan Bu ya. Itu kan tidak semuanya laki-laki Bu memakai panjang sarungnya kan, gitu. Tapi ada juga yang sarungnya tidak panjang. Nah itu yang dijaga oleh Nabi itu jangan sampai si perempuan itu melihat laki-laki secara langsung. Itu Bu yang dimaksud. Nah, jadi sebetulnya dari segi pisahnya sudah benar, tapi usahakan pakai hijab minimal pada saat sedang sujud gitu atau sedang ruku. Gitu Ibu Pak Intan. Kan sedang ruku menonggeng ya, sedang sujud pun menonggeng gitu kan. Nah itu yang harus dijaga, jangan sampai ketika ruku dan sujud saat dia itu sedang menonggeng gitu kelihatan sama perempuan. Itu aja Bu maksudnya itu. Tapi tetap itu sudah ada hijabnya. Ini Al-Batin radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa qumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yaminihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata,
Saya pernah sholat beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam, yaitu saya berdiri di sebelah kirinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pegang kepala saya dari belakang, lalu ia dirikan saya di sebelah kanannya, muttafaqun alaih. Nah ini Bu, sab yang selanjutnya. Kalau yang tadi sab laki-laki dengan sab perempuan, mana yang paling baik dan mana yang paling jelek. Nah sekarang berkaitan dengan sab kalau sholat berdua yang dialami oleh Imam Ibnu Abbas. Ibnu itu artinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas diringkas oleh Ibnu Abbas. Makanya tadi beliau membaca radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Abdullah itu orang Islam. Bapaknya Abbas pun orang Islam, orang tuanya, makanya disebut radhiyallahu anhuma. Maka Abbas ini itu keponakannya Maimunah. Maimunah itu salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang dia itu ingin sekali mengetahui keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi bentuk perbuatan ataupun perkataannya, ingin selalu diikuti. Itu Bu, jadi Ibnu Abbas ingin selalu apa yang dikatakan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, itu ingin diikuti oleh Imam Ibnu Abbas. Makanya berusaha tidur di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Yang mana Maimunah itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Ibnu Abbas itu ingin tahu bagaimana cara sholat tahajudnya Rasulullah. Jadi ingin tahu bagaimana cara sholat tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, kenapa Imam Ibnu Abbas ingin mengetahui sholat tahajudnya Rasul? Karena Rasul kan sholat wajib di masjid. Jadi Rasul Bu jarang sholat wajib di rumah. Tapi Rasulullah sering sholat wajib di masjid. Kenapa? Karena beliau itu sebagai imam. Ya sebagai imam pemimpin umat dan pemimpin juga dalam sholat berjamaah. Tak hebatnya Bu, kepemimpinan dulu mah begitu. Jadi yang diangkat jadi pemimpin itu adalah orang yang bisa jadi imam juga. Makanya wafat Rasulullah lalu digantikan oleh Abu Bakar. Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam, kan gitu. Nah kenapa ini? Rasul sudah menyiapkan generasi penerusnya. Maka Rasulullah wafat, diangkatlah Abu Bakar Siddiq jadi khalifah umat Islam. Lalu Abu Bakar pun menjadi imam. Ternyata hebat nama Bu. Itu pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab. Pemimpin yang adil akhirnya. Karena dia itu pemimpin umat dan bacaan Qur'annya pun bagus. Apa buktinya? Jadi imam. Jadi menjadi pemimpin gak bisa baca Quran. Jadi satu Bu. Jadi pemimpin jangankan baca Quran, sholatnya pun ya enggak. Terus repot begitu kan Bu. Makanya negara tidak akan barokah kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak suka sholat gitu. Makanya baldatun thayyibatun warobun ghafur itu akan hilang karena pemimpinnya tidak suka sholat. Kau mau ngaji imam itu, nggak suka ngaji, insya Allah Bu sakinah mawadah warohmah karena pemimpin rumah tangga suka ngaji ya. Nah, makanya Bu sahabat juga ngaji pada Nabi, ada ngaji secara langsung diberitahu oleh Nabi atau melihat praktiknya Nabi. Makanya muncul yang disebut dengan sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah sabda Nabi, kalau sudah fi'liyah itu perbuatan Nabi, termasuk dalam sholat berjamaah gitu. Nah makanya Imam Ibnu Abbas ketika Nabi itu sedang sholat tahajud, maka ibu-ibu Imam Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi karena ingin tahu cara sholat tahajud Nabi bagaimana. Akhirnya bermakmum. Nah bermakmumnya Imam Ibnu Abbas itu bukan atas perintah dari Nabi, tapi bermakmumnya Imam Ibnu Abbas itu keinginan Imam
Ibnu Abbas ingin bermakmum kepada Nabi dalam salat tahajud. Nah, berarti Nabi itu tidak tidak melarang Ibnu Abbas, tapi membiarkan. Maka ini jadi dalil bahwa kalau ada orang yang sedang sholat sunat, lalu ada orang yang bermakmum kepada kita, itu tidak usah dilarang. Contoh, ibu sedang di masjid nih, sedang sholat tahiyatul masjid. Belum sholat wajib nama, tapi baru tahiyatul masjid. Masuk kue makmum, makmum seseorang, ibu-ibu lagi, jangan makmum mereka ibu. Padahal ibu sedang sholat tahiyatul masjid, maka ibu lanjutkan, gak apa-apa. Silakan Allahu Akbar biasa gitu seperti jadi imam. Tapi ibu tidak usah dehem-deheman. Biarin aja bu gitu. Ini dilakukan juga oleh Nabi kan begitu. Maka Nabi tidak mengusir Ibnu Abbas kan. Dibiarkan oleh Nabi. Begitu. Jadi boleh kalau kita melaksanakan bermakmum pada yang salat sunat. Tapi dasarnya kita tidak tahu. Dan ternyata bu, dalam bab salat tahajud, Nabi tidak pernah melaksanakan salat berjamaah kecuali ini. Ini memang terpaksa Ibnu Abbas mengikutinya. Karena Ibnu Abbas tidak tahu, gitu kan. Itu jadi, kalau salat tahajud, bu, oleh Nabi, tidak pernah Nabi mencontohkan berjamaah. Tapi kalau salat Qiyamul Ramadan, dicontohkan oleh Nabi, berjamaah malah Nabi mengajak kepada sahabatnya. Nanti malam aku akan melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Itu di masjid. Nah sahabat bu semuanya datang untuk bermakmum kepada Nabi dalam proses pelaksanaan sholat Qiyamul Ramadan. Berapa hari? Cuman beberapa malam Nabi melakukannya. Nah satu malam berikutnya sahabat sudah menunggu untuk sholat Qiyamul Ramadan dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak keluar dari rumahnya. Kata Rasul, aku pun tahu kalian itu berada di masjid untuk melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan denganku, tapi sengaja aku tidak keluar karena khawatir bahwa sholat Qiyamul Ramadan harus berjamaah. Begitu. Itu bu ya. Jadi yang contohnya dari Nabi memang sholat Qiyamul Ramadan. Makanya akhirnya nanti muncul sholat sunat mana yang dilakukan Nabi secara berjamaah. Qiyamul Ramadan, itu mah boleh pilihan, berjamaah boleh, tidak pun boleh. Terus ada sholat qiyam sunat yang memang disyariatkan berjamaah. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, itu sunat. Tapi disyariatkan berjamaah. Ibu tidak bisa, malas kalapang nogi, udah aja sholat di rumah sendiri. Nggak bisa bu. Atau mau kalapang hari gitu. Pak. Karena Nabi tidak mencontohkan, maka Idul Adha, Idul Fitri keluar dari rumah. Itu kan bu, berjamaah. Itu Idul gerhana matahari, gerhana bulan, ini pun laksanakan ke masjid berjamaah. Begitu bu. Nah itu yang pertama. Kedua, posisi Imam Ibnu Abbas pada saat itu ibu berada di sebelah kiri Nabi. Jadi berada di sebelah kiri Nabi. Maka karena posisi Imam Ibnu Abbas berada di sebelah kiri Rasulullah SAW, akhirnya oleh Rasul bu dipindahkan ke sebelah kanan. Ini kan pergerakan. Makanya ada kalimat sihatus sholah man sholah ala yasaril imam. Yaitu al-amalu yasiru fi sholati la yufsiduha. Amalan yang ringan di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Jadi ibu bisa melakukan sesuatu di dalam sholat dengan catatan ada alasan. Apa melakukan itu? Contoh, kepala ibu menuju sholat, terus ibu gatal, boleh digaruk? Gitu bu. Kenapa boleh digaruk? Ya datang gitu kan bu, daripada nanti mengganggu kehusuan sholat kita. Kayak itu bu yang disebut dengan kalimat al-amalu yasir itu. Jadi ada alasan ibu melakukannya
Kenapa? Karena itu bisa merusak kekhusyuan. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu terjadi pelanggaran. Ini mah di dalam sholat. Karena terjadi pelanggaran di dalam sholat, harusnya Imam Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kanan Rasulullah, tapi Imam Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasul. Diambil bu kepalanya, gitu. Dan di sana dijiwir bu di situ ya. Jadi akhoda biroksi min waroi itu artinya menyeretkan kepalanya. Akhoda itu diambil kepalanya, itu asal nama. Jadi diambil kepalaku. Masa kepalaku diambil? Tapi ibu digeserkan ke sebelah kanan. Itu karena terjadi kesalahan. Boleh membenarkan orang yang melakukan kesalahan di dalam sholat, maka ibu boleh untuk meluruskannya. Kayak bacaan yang salah, bu, boleh kasih tahu. Jadi kalau imam dia lupa, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia dijawab bolak-balik kan. Ibu teh, imam pasti berhenti bu. Maka ibu langsung ngasih tahu lakum. Atau lakum dinukum itulah jadinya. Nah, ibu memberitahu imam kan, lakum dinukum. Bolehkah seorang perempuan mengeluarkan suara seperti itu? Boleh, karena ada alasan. Gitu, karena ada alasan. Selama itu dibenarkan alasannya oleh syar'i, boleh. Karunya bu suami teh wala anak wala antum wala anak wala antum. Kalau antum puasa, gitu dari antum atau mau beres-beres ibu. Maka ibu langsung pas wala antum yang kedua, maka ibu ngasih lakum. Gitu, lakum dinukum. Nah, gitu. Maka imam teh atau lagi. Makanya kalau ibu lupa, saat ibu itu lupa, jangan dulu melanjutkan ayat, diam dulu atuh. Nanti biar nanti ada teman yang ngasih tahu. Pas wala ana wala antum wala antum. Nah, terus wala antum itu jempe ininya. Wala antum abidu nama abud. Berhenti dulu, ini ada yang salah. Maka ibu kasih tahu temannya, lakum tak itu bu ya, itu amalan yang mudah di dalam sholat. Ada alasan tidak membatalkan sholat. Ketiga, dari hadis ini, bahwa mauqiful makmumil wahid an yaminil imam. Makmum yang sendiri posisinya di sebelah kanan imam. Lagi, makmum yang sendiri maka posisinya di sebelah kanan imam. Gitu bu. Jadi kalau ibu sholat berdua nih dengan cucu ibu, maka posisi ibu jadi imam itu di sebelah kiri makmum, sedangkan makmum di sebelah kanan imam. Gitu bu. Jadi merendeng ya, bukan mundur sedikit. Kalau mundur sedikit tandanya banyak mundurnya teh. Jadi kalau ini begini nih, gitu bu. Nah, sejajar kita itu. Jadi tidak begini, makmum mundur sedikit, imam ada maju sedikit. Kalaupun maju sedikit, itu teh maju banyak dan mundur banyak, gitu. Makanya posisinya ketika sholat berdua dalam berjamaah, posisinya bergandengan kayak gini, bu, ngerendeng begitu. Ya bu ya, merendeng. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau waria dengan laki-lakinya, gitu. Waria wanita tapi pria bencong katanya, gitu. Jadi posisinya tetap dia sebagai laki-laki. Mana bingung kalau ada bencong meninggal dunia diurusnya pakai cara laki-laki atau perempuan. Nah, makin bingung. Kan dia laki-laki urus dengan bagaimana kalau sudah diganti sena kelaminnya tetap ya laki-laki. Jadi tetap posisinya sebagai laki-laki, gitu ya. Sepertinya itulah begitunya. Gitu yang perempuan, laki-laki tapi dirubah jadi perempuan. Yang jadi begitu ibu, kaitan dengan posisi makmum kalau sholat berdua, ya berjamaahnya. Jadi makmum laki-laki, imam laki-laki, makmum perempuan, imam perempuan, maka posisinya berdiri di sebelah
kanan imam. Jadi tidak maju sedikit, tidak mundur sedikit, tapi sejajar. Ustaz, boleh tidak bermakmum di rumah yang kebetulan rumahnya itu berada di belakang masjid, tapi imamnya ada di masjid. Kemudian, tapi di rumahnya itu ada para perempuan yang banyak misalnya, boleh tidak? Begitu. Imamnya di masjid, makmumnya di rumah, gitu kan Bu ya? Tapi di masjid ada makmum juga. Ada makmum juga, cuma di rumah kita posisinya gitu. Siti Aisyah, Bu, itu rumahnya sejajar dengan masjid. Tapi Siti Aisyah tidak bermakmum pada Rasulullah di rumahnya. Maka kalau ingin berjamaah, datang saja ke masjid. Itu Bu. Jadi tidak karena saya mah belakang masjidnya rumahnya, gitu makmumnya ada, gitu. Kecuali kalau memang Bu, masjidnya sudah sangat penuh. Boleh menggunakan masjid tersebut, rumah tersebut untuk dipakai sholat berjamaah karena terpaksa dalam keadaan penuh. Kalau masjidnya masih kosong, ke masjid, gitu. Tidak usah di rumah. Karena Aisyah pun Bu sejajar banyak. Rumah Nabi mah ini rumah, ini masjid. Maka Aisyah sampai beliau itu tidak pernah ikut berjamaah dengan Rasul. Tapi Aisyah sampai mengatakan, aku mendengar Rasulullah membaca surat ini. Tapi tidak ikut berjamaah. Jadi kalau berjamaah tetap harus ke masjid. Punten pamit mengenai pergerakan dalam kita sedang sholat, tapi ada pergerakan misalnya apakah kita gatal atau kita mau bersin ataupun apapun gitu, itu teh ada batasannya nggak? Maksudnya kan ada ustadz yang bilang nggak boleh lebih dari 5 kali garo atau gimana gitu. Ini baru kayak Bu, biasanya mah 3 kali. Ini mah 5 kali, jadi baru lagi ini. Ya, artinya Bu, tidak ada dalil. Jadi ada yang mengatakan boleh menggaruk, tapi jangan lebih dari 3 kali. Ada lagi yang boleh menggaruk kalau gatal, tapi tidak boleh lebih dari 5 kali. Berarti kan banyak ya. Nah, nanti saya yang baru, jangan lebih dari 10 kali. Berarti Bu tidak ada dalil. Maksudnya apa? Silahkan. Selama itu mengganggu kehusuan kita, hilangkan dulu kehusuan itu. Kayak ibu gatal, sampai tidak gatal gitu Bu. Kalau batuknya lah sinjong, jangan sampai tidak batuk gitu. Nah, kemudian kalau seandainya Bu, mohon maaf, lagi pilek ya, itu silakan Ibu melakukan yang bisa kita lakukan, yang bisa menghilangkan kehusuan kita, hilangkan dulu. Kayak Rasulullah sedang sholat, cucunya berlarian. Saat cucunya berlarian, Bu, itu kan mengganggu kehusuan Rasul. Akhirnya Bu, oleh Rasulullah digendong cucunya. Karena ini bisa mengganggu berapa lama gitu digendongnya. Sampai anak tersebut diam. Ya tidak ada batasan, mangkunya harus sekian menit, nggak ada. Jadi selama itu tidak mengapa sampai tidak mengganggu kehusuan. Contohnya anak diturunkannya diam nih, ya udah, dia turunkan aja anaknya. Tapi ternyata kalau belum diam juga, ya silahkan untuk terus digendong anak itu. Bu, kayak ibu ada yang lagi sholat berjamaah nih bawa anak kecil kan, lalu anaknya nangis, nggak usah dibiarkan. Bu, silakan digendong saja karena anaknya ingin digendong. Jadi mau dibiarkan, batu nggak ganggu sama yang lain, maka gendong saja karena anaknya dia menangis ingin digendong oleh ibu. Gitu Bu. Jadi tidak ada bentuk batasan berapa lama begitu. Gitu ya. Mohon. Nah, bersihnya itu nggak bisa 1 kali sampai 3 kali, jadi sering gitu. Betul. Terus kalau misal pas berjamaah, ketika berdiri bersih berlangsung terus-terusan, tapi imamnya udah dari ruku, udah mau sujud, jadi saya kelewat misalnya rukunya, itu gimana? Nggak apa-apa, ikuti aja. Ya ikuti aja, nggak apa-apa. Boleh nggak? Maksudnya ikut itu langsung ke sujud. Enggak, ruku dulu. Ruku. Iya, harus ikuti secara berurutan. Ruku dulu nggak apa-apa. Jadi kita itu bersih nih.
Nah, imam di ruku kita masih bersin. Imam bangkit di ruku bersin kene gitu. Pas imam sujud kita berhenti bersinnya, maka langsung kita ruku saja dulu. Setelah ruku, bangkit di ruku, silakan ikuti imam sedang sujud. Jadi jangan dilewat rukunya. Langsung ruku dulu, terus kemudian kita sujud. Kenapa kita ketinggalan? Ada alasannya. Kondisi kita tidak memungkinkan langsung untuk ruku. Gitu, bentar Bu. Kalau lagi sendiri sholat, terus itu kejadian begitu. Tapi kadang saya bacanya dalam hati, tapi memang itu terjadi terus gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Dalam hati aja bacaannya. Jadi bacaan itu bisa dilafazkan, bisa di dalam hati. Apalagi itu dalam hati kan ada alasannya Ibu. Jadi ini bersin, ini bacaan. Tapi Ibu hebat begitu. Bisa bersin tapi hati masih bisa membaca. Itu hebat itu. Gitu. Gak apa-apa silakan. Jadi sekali lagi, selama itu ada alasan, ya, sekali lagi ada alasan secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Itu aja. Gitu. Tadi kan kata Bapak posisi imam kalau sholat berjamaah 2 orang, jadi sejajar ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau misalnya satu di depan, satu di belakang, berarti kurang memenuhi senyunah. Iya, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nanti Bu ada dalil yang lain di hadis yang selanjutnya. Kalau kita sholat sendiri di belakang imam, itu sah atau tidak? Itu nanti ada hadisnya. Itu hadis yang sekarang kan ke 40 ya. 40, 41, 42, 43 ya. Di 43 dan 44 nanti. Itu ada 2 hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kalau seandainya kita sholat sendiri di belakang imam. Itu kan sejajar. Perempuan dengan perempuan kan sejajar. Nah, bagaimana kalau laki-laki itu yang satu di belakang, satu di depan. Perempuan satu belakang, satu di depan. Kan gitu judulnya. Maka itu sholatnya tidak sah yang di belakang. Begitu. Ada hadisnya? Ada hadisnya. Begitu Bu. Sampai segitunya tidak sah sampai bab sholatnya. Kenapa? Karena Nabi menyuruhnya untuk mengulangi lagi sholatnya. Kalau mengulangi sholatnya, berarti yang sholatnya itu yang dirasanya berjamaahnya atau sholatnya? Sholatnya. Iya, makanya kalimat Fa'amarohu, ya Bu, Soh bin Ma'bad Al-Juhani, ada? Anna Rasulullah SAW ro'a rajulan yusoli khalfas softi wahdahu. Rasulullah melihat seseorang sholat di belakang sof sendirian. Fa'amarohu an yu'idas sholata. Maka Nabi menyuruh untuk mengulangi sholat. Berarti Bu yang dirasanya apanya sih? Sholatnya atau berjamaahnya? Sholatnya. Itu sampai segitunya. Gitu kan. Punya menunjukkan bagaimana kalau sholat berdua atau harus berjamaah. Bagaimana kalau nanti perempuan di belakang sendiri? Nah itu mah ada di 441. Jadi dibahas semuanya. Nah, gitu kan, fakumtu wa yatimun khalfahu wa ummus sulaim khalfana itu kan. Jadi ini mah 4 orang salatnya, laki-laki 3, perempuan 1 kan. Maka imam Rasulullah di depan, kemudian Anas dengan anak yatim di belakang Nabi, kemudian Ummu Sulaim di belakang Anas dan anak yatim. Berarti perempuan mah di belakang sendiri pun tetap sah. Kata Bu Riyama tadi seperti sholat berjamaah suami istri. Walaupun ibu suami istri gitu tetap berdua mah perempuan mah di belakang gitu. Tidak begini biar ini parah kita mah ada suami istri lah. Darwe ngareng tidak begitu karena memang aturannya seperti itu. Begitu Bu. Tapi kalau bertiga mah aturannya 1 di depan, 2 di belakang. Iya betul. Gitu dengan catatan bertiga itu laki-laki semuanya, perempuan semuanya. Kita saat berjamaah, maka jin pun mengikuti Bu apa yang kita lakukan. Cuman kita tidak tahu ini jin laki-laki atau perempuan.
dalam keadaan duduk karena sakit lutut, jadi dia tidak bisa sujud. Nah, katanya tidak boleh langsung duduk gitu salatnya, jadi harus berdiri karena dia bisa berdiri. Bagaimana Ustaz yang betul? Sebetulnya Bu, kalimatnya kalau dia itu sanggup sambil berdiri, maka salatnya berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri sambil duduk. Kalau tidak sambil duduk, berbaring. Kan gitu kata Nabi, hadis sama gitu. Sholatlah sambil berdiri. Nah, kemudian dia sanggup sholat sambil berdiri, tapi tidak bisa ruku dan sujud. Saya mah berdiri aja dulu, udah berdiri mah sanggup. Tapi pas ruku dan sujud mau duduk, silahkan, gitu kan Bu. Tetapi kalaupun dia itu mau langsung duduk juga boleh, karena melihat dari segi tidak bisa tidak bisa ruku dan sujudnya, begitu Bu. Jadi ya itu malah pilihan ada di kita aja, gitu Bu. Karena itu pun riskan sebetulnya Ibu, sebagian berdiri, sebagian duduk. Kalau berdiri, nah itu Bu sampai ada kejadian ketika berdiri itu ada kursinya ada yang menyimpang. Betul. Kasihan sana Ibu itu dikalangin sholatnya sama kursi yang gitu disimpan Ibu kursi, aduh itu kan Bu. Jadi mohon artinya kalaulah maksudnya tidak sanggup sambil berdiri, tidak bisa sempurna dalam melaksanakan sholatnya, itu silakan sambil duduk juga. Gitu, sambil berdiri juga silakan. Jadi pilihan ada dalam diri di diri kita aja. Mohon. Sujud biasa, mau ruku itu biasa. Oh itu mah ayah deh kasus meninggalnya. Kasus Ibu namanya ruku terbiasa. Tapi sujud biasa, berdiri itu biasa. Mohon. Limbung, mau gitu Bu. Pingsan, atau sih Ibu sambil cari. Tapi ruku itu biasa karena sirosis kan. Tapi sujud mah bisa kali kita. Ibu. Jadi Ibu posisinya sambil duduk di bawah. Di bawah kan? Kalau di bawah memang udah aja di bawah buruk, rupanya segini. Nah, sekedik. Ini sekedik, mohon. Kemudian setelah itu Ibu sujud dengan sempurna. Iya. Jadi jangankan Bu yang tidak bisa sujud ruku, yang bisa ruku saja, ruku namanya sekedik sampai duduk di bawah mah. Gitu ya. Jadi kalau duduknya di bawah kan begitu, nggak ada yang duduk di bawah Bu rukunya sempurna, nggak ada. Pasti dia rukunya sedikit, setelah itu bangkit lalu sujud. Iya betul Bu, seperti itu. Begitu silahkan gitu. Kalau sholatnya sambil duduk begini, berarti kan rukunya sekian benar-benar, sujudnya sekian gitu. Kalau di kursi rukunya segini, sujudnya agak bawah sedikit gitu. Nah Ibu mungkin untuk rukunya itu tidak bisa sempurna begini misalnya gitu. Berarti kan kalau segini mah bisa bukan? Ya bisa Ibu duduk di kursi juga nggak apa-apa. Di Hanafi. Kalau lah gitu Bu, gitu. Dan kalau sudah bisa nyaman di bawah maka. Kalau berdiri mah tidak bisa terlalu lama berdiri. Mohon, berarti Ibu tidak bisa berdiri gitu. Iya. Gitu, karena tidak bisa kondisi lama Ibu berdiri. Begitu Ibu. Jadi gini Bu ya, kalau untuk dalam masalah sholat, itu ada rukhsah, keringanan dari Allah. Jangan sampai kita memaksakan diri di luar batas kemampuan kita, sampai kita itu Bu yang terjadi kayak Ibu tadi, bisa jadi mimisan, bisa jadi begini. Itu Bu, kalau dipaksakan jadi dosa sebetulnya. Makanya lakukan yang kita bisa mampu lakukan. Itu Bu, jadi jangan pernah memaksakan diri di luar batas kemampuan. Gitu buku isin sareng gengsi teh Bu, mana isin sana. Gitu kadang-kadang itu Bu, padahal kita tidak mampu. Tina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.